Jadi setelah menabrak 13 pejalan kaki di kawasan Tugu Tani itu, banyak saksi di TKP yang bilang kalau pada saat itu waktu dia udah selesai nabraknya, Afriani CS tuh nggak ada yang berani keluar dari mobilnya, Wak. Afriani hanya duduk diam di mobil, di kursi kemudinya dengan ekspresi wajah yang panik dan pucat. Mereka semua ini baru berani keluar setelah polisi datang ke sana, Wak. Nah, dalam pemeriksaan awal akhirnya ketahuan kalau pada saat itu Afriani ini nggak bawa SIM. Dia nggak bawa SIM, dia nggak bawa STNK. Lalu ketika dia diinterogasi, Afriani ini juga nggak bersikap kooperatif, Wak. Dia bilang, "Pak, kejadian ini murni kecelakaan, Pak. Mobil yang saya kendara itu tiba-tiba remnya blong. Mobilnya melaju kencang, Pak. Dan terus saya nggak bisa ngerem," kata dia kayak gitu. Nanti polisi nggak percaya dengan apa yang disampaikan sama si Afriani ini, ya kan? Apalagi ada banyak saksi di TKP yang bilang kalau pada saat kejadian itu berlangsung, Afriani ini sama sekali nggak membunyikan klaksonnya. Kalau waktu itu memang rem kau blong, ya seharusnya ku klakson lah. Aku masih bisa lah nyalain klakson kan untuk bisa memberikan peringatan ke orang-orang yang lagi jalan kaki di trotoar itu, ha? Ini nggak ada dia klakson. Akhirnya untuk menyelidiki kejadian itu, Wak, di hari itu juga Afriani CS ini langsung diminta untuk menjalani tes urin di rumah sakit Polri Kramat Jati. Dan hasil tes urin itu keluar pada keesokan harinya di tanggal 23 Januari 2012. Dan seperti yang sudah bisa kita duga, Wak, hasil tes urin mereka menunjukkan bahwa Afriani CS ini positif mengkonsumsi miras dan juga obat-obatan terlarang. Setelah hasil pemeriksaan itu keluar, Afriani CS ini udah nggak bisa ngelak lagi kalau pada saat kecelakaan itu terjadi, mereka memang dalam keadaan mabuk berat. Nah, dengan adanya bukti itu, Afriani pun lalu dijadwalkan untuk mengikuti sidang perdananya pada tanggal 26 April 2012. Di dalam persidangan itu, Afriani didakwa dalam pasal 388 KUHP tentang penghilangan nyawa orang lain secara sengaja. Dan selain itu, Afriani juga dikenai pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Pihak berwajib menganggap bahwa Afriani ini sudah melakukan kesalahan fatal di mana dia dengan sengaja mengendarai mobil dalam keadaan yang berpotensi membahayakan orang lain. Udah tahu kau lagi mabuk, ngapain kau bawa mobil? Dan dalam sidang perdananya, Wak, kuasa hukum Afriani merasa keberatan tuh sama pasal 388 KUHP tentang penghilangan nyawa orang lain secara sengaja yang didakwakan kepada kliennya atau kepada si Afriani ini. Kuasa hukumnya bilang, dalam insiden itu kan Afriani ini memang lagi di bawah pengaruh alkohol, pengaruh obat-obatan itu memang, tapi bukan berarti dia tuh punya niat sengaja ingin menghilangkan nyawa para korban. Toh Afriani sendiri juga nggak mau kok hal itu terjadi. Pokoknya di sidang berikutnya tim kami akan membuktikan bahwa Afriani ini tidak seharusnya didakwa dengan pasal 388 KUHP itu katanya. Nah, terus pada sidang lanjutan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2012, Wak, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Afriani dan kuasa hukumnya pun diberikan kesempatan untuk menyampaikan pledoi atau pembelaan. Afriani waktu itu membacakan pledoinya sambil menangis sesenggukan. Dia bilang kayak gini, "Penyesalan ada di dalam hati saya.